Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kisentani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari Kisentani yang pertama mengucapkan terima kasih atas segala partisipan dari para pemirsa setia Kisentani. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, kami semua melaksanakan kegiatan sebagaimana puasanya, itu akan mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita berpuasa tidak mengurangi rasa rasa untuk selalu beraktivitas secara semangat. Dan mudah-mudahan para pemirsa Kisentani diberikan kesehatan, tambah rezeki, dan selalu sekali lagi sehat. Mari para pemirsa, kita nanti bertemu dengan Kisentani. Mudah-mudahan nanti apa yang bisa kami mintakan keterangan kepada Kisentani itu sebuah suatu pengalaman, suatu ilmu, atau sesuatu yang selama ini kadang kita tidak mengerti, tapi mudah-mudahan nanti setelah kita sadarkan pada Kisentani akan ketemu makna dan jawabannya yang ada di sini. Mari kita ke Kisentani, karena Kisentani nampaknya lagi beraktivitas di kebun. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Lah ono wigati apa, Mas? Biasa Ki, pun hal-hal yang kebetulan saat kemarin ada pengalaman pada saat melaksanakan kegiatan tareh ini. Untung itu ada hal yang perlu kami mintakan tujuan Kisentani. Ya, padha harga. Amin. Siap lagi. Siap, alhamdulillah. Jadi makan apa? Dadar mangan ya. Kisentani, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah-masalah yang kadang masih banyak mencuat di kalangan suatu masyarakat, yang itu baik di tempat ibadah di musola maupun tempat ibadah di masjid. Walaupun saya juga pernah mendengar seorang ulama besar itu mengatakan, atau mereka para bangsawan itu mengatakan, atau para negarawan mengatakan, jangan sekali-kali mengkafir-kafirkan umat. Artinya terutama adalah pada yang mungkin umat secara umum Islam. Nah, ini saya kadang masih mendengar ya, ini hanya saja saya tidak akan menyebutkan hal-hal yang terkait dengan itu, cuman kok masih ada katanya. Ini kan kita kan umat Islam kan lagi melaksanakan ibadah kosong ini, puasa. Ini kadang ada bentuk kultum atau bentuk sisipan pada saat di tengah-tengah sholat tarawih itu. Ini ada yang masih mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu kafir. Orang yang tidak puasa juga kafir. Lah, saya ingin ngerti, kalau semua yang tidak sholat dan tidak puasa kafir, lah hal-hal yang terkait dengan kekafiran itu, apalagi mereka yang masa-masa sebelum Nabi ya, itu kan berarti kalau demikian kafir semua. Nah, padahal orang yang, saya yakin orang yang melaksanakan sholat, orang yang melaksanakan puasa itu kan
masih banyak yang tidak melaksanakan hal itu kan banyak lah. Andai kata ucapan-ucapan semacam itu kan tidak akan pernah menjadi sebuah simpatik bagi mereka yang sedang mendengarkan, karena siapa tahu ada keluarga yang ternyata kok belum bisa melakukan hal itu karena sesuatu hal banyak mereka mungkin. Kalau menurut saya ini kan yang pernah saya lihat, mungkin kebetulan mereka yang buruh-buruh bangunan yang sangat di tempat yang panas, atau mereka yang masih membuat jalan tol, atau mereka yang masih ngaspal jalan yang rusak, itu kan saya yakin mereka itu ada, bukan semuanya, ada yang tidak puasa atau mungkin sholat. Nah, monggo minta untuk diterangkan menurut tinjuan pisentane biar masyarakat itu mengerti, dan setelah mengerti itu mau menyadari, terutama mereka yang tadi mungkin pernah mengucapkan dan lain sebagainya. Matur nuwun Ki. Ya. Iki saat ini kaya ngene kan. Nek iku mau pernyataane ulama kan. Nek wong ora poso jare ya kafir. Nek ora salat jare ya kafir. Lah iku ulama kang seneng laku grubyuk ora weruh rembug ben bisa jadi. Ulama kang ora bisa mencerna ilmu teges. Kuwi sak wijining ulama kang salah kaprah anggone ngomong. Bener ora lumrah. Kuwi sak wijining ulama kang gegeden piak kurang cagak. Paham? Gegeden piak kurang cagak itu pingin diundang ulama, pingin diundang kiai, tapi ilmune belum setingkat ulama, belum setingkat kiai. Nanging wis pingin diundang ulama, pingin diundang kiai ya. Kuwi jenenge gegeden piak kurang cagak. Padahal kaki Gus Dur rak wis ngendika nggih nang sholawatane, akeh kang apal Quran lan hadis, seneng ngapirke marang liyane, nanging kekapiran kang ana sakjroning awake dhewe ora pernah didelok, ora pernah dikoreksi teges. Kaki Gus Dur, lah apa manungsa kang wis apal Quran lan hadise ana kekapirane kaki. Wong wis apal Quran, apal hadis kok ora weruh kekapiran kang ana sakjroning awake dhewe. Lah apa menungso kang wis apal Quran, apal hadis isih duwe kekapiran ki? Secara ilmu ya isih. Sebab kang ana sakjroning Al-Qur'an iku firman, Ger. Fir iku kafir, man iku iman. Firman kuwi kanggo menungso sing kafir, men beriman. Paham? Nah, ulama-ulama yang bilang tidak sholat kafir, tidak puasa kafir, ulama itu sudah keluar dari kekafiran apa belum? Eling. Itu dikoreksi, jangan mengoreksi kekafiran pada orang lain. Dikoreksi kekafiran kang ono sakjroning awake dhewe. Firman, fir itu kafir, man itu iman. Dodokil firman nang Al-Qur'an. Lah firman itu dibaca bagi orang-orang yang kafir, men beriman. Fir kuwi kafir, man kuwi iman. Maca Quran
men dadi menungso sing beriman. Lah manusia-manusia yang masih baca Al-Quran berarti masih dalam keadaan kafir. Men apa? Men beriman. Sudah keluar dari kekafiran apa belum? Kalau masih baca firman, artinya belum keluar dari kekafiran. Merasa enggak mereka kira-kira? Ulama itu yang tadi bilang kalau enggak sholat kafir, kalau enggak puasa kafir. Merasa enggak kira-kira? Makanya berbahasa itu harus tahu itu. Harus tahu sumbernya bahasa, harus tahu artinya bahasa, harus tahu rasanya bahasa, harus tahu sifatnya bahasa, harus tahu sempurnanya bahasa. Jadi bahasa itu punya sifat sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri. Juga punya kerana penempatan sendiri-sendiri. Kalau berbahasa itu dicampur aduk, akan hilang rasa bahasa. Akan hilang sifatnya bahasa. Juga akan hilang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam bahasa. Paham gak? Hati-hati itu ulama berbahasa. Jangan asal berbahasa. Sebab kebenaran-kebenaran itu bisa dilihat dari arti bahasa, dari sifat-sifatnya bahasa. Bisa ketemu kebenaran dari situ. Maka ulama kalau berbahasa hati-hati. Karena ulama itu kan nonton umat. Paham gak? Ya masih ulama yang seperti itu yang masih salah kaprah banyak. Karena mereka nggak tahu bahasa. Kurang introspeksi diri ya. Karena nggak tahu bahasa. Lah mereka baca Al-Quran, tahu nggak Al-Quran itu artinya apa? Firman itu artinya apa? Dalil artinya apa? Ayat artinya apa? Surat artinya apa? Fatihah wujudnya seperti apa? Kenapa Fatihah sebagai Ummul Quran, ibunya Al-Quran? Kenapa Fatihah disebut ibunya Al-Quran? Diambil dasar dari mana? Tahu enggak kira-kira mereka? Belum pada tahu. Tapi wes gegedan pihak kurang cagak paham. Makanya bikin polemik. Ya bagi orang-orang yang dungu. Yang iya enggak. Percaya karena katanya. Beda kalau percaya karena perjalanan ilmu. Beda. Percaya karena katanya. Beda dengan percaya karena perjalanannya ilmu. Beda itu. Kalau Sentani percaya karena perjalanannya ilmu. Bukan karena katanya. Tidak percaya ya berdasarkan ilmu. Bukan tidak percaya karena katanya. Jadi kalau perjalanan ilmu itu pasti benar. Tapi katanya belum tentu benar. Sama dengan jari ya. Nah seperti itu. Katanya kalau ditulis di dalam buku namanya sejarah. Tapi secara lesan berarti cerita. Di dalam buku ya bisa ditambah-tambahi, bisa dikurang-kurangi. Wong itu asal usulnya dari manusia. Tapi ilmu asal usulnya dari Allah. Kalau berdasarkan sejarah, berdasarkan katanya beda dengan berdasarkan ilmu. Makanya dihidupkan Nur Muhammadnya. Kalau Nur Muhammadnya itu hidup, akan tahu ilmu. Bisa membedakan. Bisa. Kalau sejarah itu dirilis oleh manusia. Dicatat oleh manusia. Bisa ditambah-tambahi, bisa dikurang-kurangi. Sesuai dengan kepentingannya juga. Nah, seperti itu. Seperti itu.
Tapi Maka kalau ilmu kan kalau ilmu datangnya murni dari Allah, hak ya hak, batil ya batil kalau ilmu. Tapi kalau sejarah itu sudah dirilis oleh manusia, sudah ditulis oleh manusia. Tergantung yang menulis. Ditambah-tambahi oke, karena kepentingan pribadi atau golongan. Dikurangi bisa. Wong itu dirilis oleh manusia, ditulis oleh manusia. Tapi kalau ilmu murni, datangnya dari Allah. Tapi bisa nggak biar ketemu ilmu-ilmu itu? Kalau Nur Muhammadnya tidak dihidupkan sampai kiamat kubro, sulit ya. tidak akan bisa. Tapi manusia-manusia itu kan sudah kehilangan Nur Muhammad. Sudah tidak tahu Nur Muhammad itu apa. Tidak kenal dengan Nur Muhammad. Kenalnya dengan Nabi Muhammad. Nur Muhammadnya tidak tahu. Padahal yang menghidupkan manusia itu Nur Muhammad. Yang bisa menghidupkan rasanya manusia ya Nur Muhammad. Manusia tidak kemasukan Nur Muhammad, tidak akan tahu rasa. Paham enggak? Makanya berbahasa itu harus tahu itu. Harus tahu sifatnya bahasa, harus tahu sempurnanya bahasa, harus tahu kerananya bahasa. Karena kebenaran-kebenaran itu ada di dalam bahasa. Kalau tidak percaya bahasa, ya jangan berbahasa. Jadi orang gagu, udah selesai. Selesai. Orang Islam itu sudah benar. Menyembah kepada Allah. Sudah benar. Tapi yang disembah wujudnya Allah apa bukan? Ayo, saya mau nanya. Loh, apa Allah wujud ki? Allah wujud kita mbako. Bukan Allah gaib. Sudah benar emang. Menyembah kepada Allah sudah benar. Tapi yang disembah itu wujudnya Allah apa bukan? Kalau bukan sesat. Mereka kan rata-rata tahu menyembah Allah, tapi kan rata-rata belum tahu tentang wujudnya ya. Karena begini, Ger. Dari umur 5 tahun itu sudah disesatkan oleh orang tuanya. Masuk ke ajaran-ajaran yang sengaja tidak untuk boleh tahu kepada wujudnya Tuhan, wujudnya Allah. Sengaja itu. Sebab kalau tahu wujudnya Allah, tidak naik haji, Ger. Padahal kan ada perwakilan Allah atau perwakilan Tuhan yang kemarin mengatakan itu seorang ibu ya. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati. Hati-hati itu. Karena agama yang bisa untuk menembus surga itu agama, Ger. Ajaran-ajaran ilmu agama yang bisa untuk menebus nirwono. Sing kena nggo sangu bali ana ing alam kelanggengan iku ajaran-ajaran ilmu agama. Paham? Kan ingsun sentani wis ngendika. Yen Islam kuwi dudu agama. Islam kuwi jenenge agama. Kristen ya dudu agama, Kristen jenenge agama. Wis wala-wali. Maka yang hati-hati. Wis wala-wali. Kalau Islam kuwi bener-bener ngajarake agama, Islam ngajarake salat 5 waktu kiblate Ka'bah. Men gamblang ki ngger sisan. Ka'bah dijadikan lambang partai politik. Kenapa umat Islam diam? Apa swarga panggonane wong-wong berpolitik? Ya tak ulang-ulang, Ger. Bukan dalam arti sentani kekurangan bahasa, tidak. Wong Jawa men aja padha sesat, paham?
Ya, gamblang ya. main gamblang. Wong Jawa ku ora kurang ingkang bedar ilmu suci, ilmu sejati, sakjatine ilmu, suarasane ilmu, sempurnane ilmu. Wong Jawa gudange, tapi kelebon dom semuruping banyu ora paham, guys. Wong Jawa akeh padito, akeh begawan, akeh resi kang weruh sak jroning winara. Menungso-menungso kang wasis, tapi kelebon dom semuruping banyu ora weruh, Ger. Anggone dadi pendhita kepriye kuwi? Anggone dadi resi kepriye? Ora bisa nyelametake bangsane. Bangsa tanah Jawa. Ayo selametake bangsane. Apa malah niki sik kok bosah-basah gitu. Nah, ngono kuwi. Banyak masalah. Kalau terjajah ekonominya masih mending. Terjajah haknya masih mending. Yang bahaya terjajah tauhid. Paham? Maka saya mohon dengan sangat, jangan menjadi penjajah tauhid. Kalau perlu selamatkan bangsa-bangsa bumi Jawa. Karena itu urusannya dunia akhirat ya. Dunia akhirat kalau tauhid. Padha sesat ana sak jroning padang mahsyar. Nek tauhid wis kejajah, Nger, paham? Ora gampang, Nger. Ora gampang. Makanya jangan mudah mengapir-ngapirkan orang lain. Dikoreksi sendirinya masih dalam keadaan kafir apa belum? Sudah keluar dari kekafiran apa belum? Lah ulama-ulama yang mengapir-ngapirkan orang lain kan itu ulama-ulama yang dungu. Nggih, artinya kan suasana kadang boten sejuk nih. Lah ya bikin polemik itu. Bikin resah. Jadi dari zaman Adam sampai Nabi Isa, mereka tidak melakukan sholat dengan cara Islam, kafir semua itu. Kafir semua. Enggak seperti itu. Wong mereka yang sudah melakukan sholat 5 waktu, tujuannya sholat aja belum tentu tahu. Batal saya sholat belum tentu tahu. Sholat ada 4 gerakan, berdiri, ruko, sujud. Apa kang ono sak jroning ngadeg wae urung mesti ngerti. Sempurnane ngadeg, dodoke nang ndi urung mesti ngerti. Hanya yang penting gerakan seperti Yang itu. penting gerakan. Makna dan apa yang ada di situ, saya yakin semua ya mungkin ya tidak semua, tapi masih banyak ya yang tidak mengerti tentang hal itu. Lah makanya masih pada laku grobyok ora rembug. Tapi wis padha ngaku bener. Wis padha ngaku suci, Malah berani ngapir-ngapir ke. berani mengapir-ngapirkan orang lain. Padahal mereka ruko, opo kang ono sak jroning ruko urung mesti ngerti. Sempurnane ruko kuwi kaya apa? Perilaku-perilaku yang termasuk perilaku ruko itu yang bagaimana? Sujud iku mensyukuri apa, wujude sujud kaya apa? Sempurnane sujud dodoke nang ngendi? Belum tentu paham. Jagong mensyukuri apa? Jagong wujude kaya apa? Sempurnane jagong dodoke nang ngendi? Atahiyat awal-awale apa? Atahiyat akhir-akhire apa? Kenang apa ada bahasa atahiyat? Atahiyat ku artine apa? Urung mesti paham, guys. Rokaat itu artine apa? Kok tiap sholat ada rokaat, rokaat itu apa? Wujude rokaat kaya apa? Sempurnane rokaat dodoke nang ndi?
Sempurnane atayat dodoke nang ndi? Kenapa ada bahasa? Karena ada artinya. Kenapa ada artinya? Karena ada pelaksanaannya. Lah sempurnanya itu dalam pelaksanaan, Ger. Kesempurnaan teng pelaksanaan. Monggo kang katrima ana ngersane Gusti Ingkang Maha Agung iku kesempurnaan. Bagaimana mereka bisa menyempurnakan? Wong artinya aja nggak tahu. Oh, Ger, salah kaprah, Ger, sak bener. Salah kaprah. Orang percaya tekani sentani tak jabarake secara mendetail. Sentani orang mundur sak tepak. Ki sentani wong tanah Jawa. Sisan wong Jawa gari siji sentani. Sentani orang metu saka kejawen. Paham? Kuwi kaya ngono, Ger, sak jatine kaya ngono. Nah, berarti kalau begitu ya apa ya, mereka umat-umat yang tidak mengerti tentang makna-makna yang ada di situ, cuman mengikuti hal-hal yang semacam itu ya percuma ya. Nah itu orang yang bersadar tidak mau menghidupkan Nur Muhammadnya, paham? Nur Muhammad itu ya Nur Muhammad. Sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad. Sing gawe ngerti menungso ngerti ilmu bener ngerti salahku ya krana uripe Nur Muhammad. Kabeh menungso kelebihan Nur Muhammad. Tinggal mereka bisa menghidupkan enggak Nur Muhammad itu. Ora gampang, Ger. Ora gampang. Ora asal ruko sujud ngacung nglenguk nengen nglenguk iwo. Nah orang ngerti artinya lakune kepriye? Nah ya berarti kan cuman hanya mengerti gerakan-gerakan tok. Ngerti ini gerakan tok. Nah itu orang yang tidak menghidupkan Nur Muhammadnya monoton. Mulane kaki Gustur kan ngendika. Kon munggaring hakikat tegese. Aja padha ngaji syariat bloko. Guru pinter nulis dongeng nal maca mengko akhirnya bakal sengsara. Men ngerti kaya ngono ya munggaring hakikat. Tapi rata-rata karena sudah terlalu dipenak ke dalam syariat yo. Karena syariat itu nikmat, Ger. Nikmat. Nah, orang-orang syariat itu orang yang mudah dibohongi. Orang yang mudah dilabui. Karena syariat kuwi sare kuwi turu, aku ati. Wong syariat kuwi sing turu atine ning mermatine. Gampang dibodoni, paham? Go proyek. Ngalor anut ngidul ngatan ngulon anut ngulon. Tapi tujuannya ora paham. Nopo dampak-dampak hal-hal sing kados niki yang seperti ini yang akhirnya menjadikan permasalahan-permasalahan itu ya seperti yang sedang kita lihat, jadi kita tonton di media-media hal-hal yang ya sudah morak-marik lagi. Nah, mulane Kanjeng Sunan Kalijaga rak ngendika, nggih. Oh, nek kaya ngene, Islam sak ambaning jagat sing mlebu swarga ora ana sak prapate jagat. Eling Sunan Kalijaga topo be 3 tahun, Ger. Topone. Topo wae 3 tahun. Jare wong aku ora weruh dhewe. Tapi kalau semua itu yang kalau tidak tahu sendiri itu fiktif. Banyak yang tidak tahu sendiri. Apa panjenengan ngalami Umar bin Khattab? Orang menangi. Berarti jare. Kan seperti itu. Kalau yang tidak menangi ya jare.
Kalau yang tidak menangi jare. Tahu karena jare, karena nggak menangi. Lewat katanya atau lewat sejarah. belum tentu kalau diukur pasti ya, Kalau diukur dengan ilmu belum tentu. karena jare Jare itu ya untuk kepentingan mereka yang dikejar orang-orang akhirnya. Kan seperti itu. Maka perlu pengkajian ulang. Dikaji pakai ilmu. Mumpung isi ono kesempatan urip, Gar. ya. Mudah-mudahan mereka para mungkin ustadz, kiai atau ulama yang masih mau mengatakan atau mengkafir-kafirkan pada kita selaku umat ya, mudah-mudahan ya dapat hidayah sadar diri ya. Karena bagaimanapun jeleknya itu kan itu umatnya, bagaimanapun bagusnya itu yang diharapkan mereka para ulama, kiai dan ustadz itu kan begitu. Jadi ya kita nuwun sewu terutama saya pribadi, mengapa kok saya minta dibadarkan secara ini langsung pada kesempatan ini. Saya yakin saya anggap orang yang waskito, orang yang tahu tentang permasalahan-permasalahan terutama di atas inilah bumi ini, artinya sak ambane bumi, sak urpe langit itu saya yakin mudah-mudahan yang selalu saya mintai ilmunya itu akan memberikan sesuatu yang mudah-mudahan sekali lagi itu bagi masyarakat itu nanti akan tumbuh sebuah pikiran-pikiran yang positif. Sekali lagi hal ini bukan untuk diperdebatkan ya kita semua bisa mensikapi secara jernih, secara bagus ya, mudah-mudahan untuk kepentingan kita masyarakat yang mudah-mudahan nanti yang punya tujuan untuk kelak setelah selesai dari hidup di dunia ini ke alam kelanggengan itu betul-betul sesuai dengan dulu yang konten pertama jadi amin. mencari sejatine urip ya ketemu sempurnane pati sampai ketemu sampurnane pati lah iku tujuane menungso urip yang ngono sajatine. Matur nuwun mudah-mudahan pekan depan atau pada kesempatan depan sekali lagi kami tahu untuk dibadarkan dengan yang lain. Ojo kuatir, Gar. Centan iku bedar kitab Gumelari Jagat, Gar. Amin. Sing nandingi kitab Gumelaring Jagat sapa aku pengin ngerti. Nggih. Matur nuwun. Pengin ngerti, Gar. Pengin ngerti. Salam kanggo penonton ya, Gar. Nggih. Men barokah selamat dunia akhirat. Amin. Muga-muga, Gar. Donga. Ya wis ngono wae, Gar. Assalamualaikum. Rahayu, Gar.